الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون ولعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini telah selesai menunaikan ibadah haji dan sebahagian sudah kembali ke tanah airnya masing-masing. Kita semua berdoa mudah-mudahan yang masih tersisa di negeri Saudi Arabia, mereka dalam keadaan sehat walafiat, yang pulang kembali perjalanannya selamat, dan mudah-mudahan mereka semua memperoleh haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Beribadah haji adalah menapak tilasi teladan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua orang beriman menjadi teladan, menjadi panutan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh pada diri Ibrahim itu adalah merupakan contoh teladan bagi kamu sekalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, paling tidak ada 3 keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mesti kita jadikan teladan atau kita jadikan pedoman. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi yang mencari dan menemukan Allah Rabbul Alamin dengan upaya pencarian dirinya sendiri dengan sungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am disebutkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan yang ada di semesta alam langit dan bumi, dan dia adalah kelompok orang-orang yang yakin. Dalam macam-macam periwayatan bacaan Al-Quran, membaca dengan Ibrahim atau membaca dengan Abraham itu adalah dua-duanya riwayat qiraat mutawatirah. Jadi dua-duanya itu sahih. Boleh membaca dengan Ibrahim, boleh juga membaca dengan Ibrahim atau Abraham. Makna Ibrahim itu menurut para ulama adalah Abur Rahim, seorang bapak yang memiliki kasih sayang yang luar biasa, atau Abul Umam, bapak dari bangsa-bangsa besar di dunia. Itu mengacu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian, keistimewaan Ibrahim itu yang tadi, yang pertama adalah beliau menemukan Allah setelah pencariannya yang sungguh-sungguh. Di dalam surah Al-An'am disebutkan, falamma, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
Falamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika saat itu Nabi Ibrahim hidup dalam persimpangan keyakinan kaum. Bapak dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala, sedangkan ada sekelompok atau sebagian besar kaumnya ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, dan ada yang menyembah matahari. Nabi Ibrahim dengan kecerdasan berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beliau menentang kebiasaan kaumnya. Beliau bahkan mencoba mencari tahu sendiri dengan kesungguhannya siapakah sebenarnya pencipta alam semesta ini. Pada saat kaumnya menyembah bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi." Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Seandainya Tuhanku tidak menunjukiku, maka aku termasuk orang-orang yang sesat. Ketika beliau memperhatikan matahari dan banyak kaumnya menyembah dewa matahari, maka Ibrahim mengatakan ini lebih besar. Tapi ketika pada saat malam hari matahari itu juga tenggelam, tidak menampakkan dirinya, kata Nabi Ibrahim, saya tidak suka dengan yang timbul tenggelam, dan yang timbul satu waktu dan tenggelam pada waktu yang akhir yang selainnya, maka itu pasti bukan Tuhan. Tuhan itu abadi sifatnya, Tuhan itu pencipta alam semesta. Maka pada ayat berikutnya Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi dengan selurus-lurusnya, dengan semurni-murninya, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jemaah sekalian, yang kedua, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada era kehidupannya, kaumnya memiliki kebiasaan mempersembahkan manusia-manusia terbaik untuk dikorbankan kepada dewa atau kepada Tuhan. Kalau ada wanita cantik, yang tercantiklah yang harus dipersembahkan kepada dewa. Kalau ada para pakar, para intelektual, yang paling pintarlah yang dipersembahkan kepada dewa. Pendek kata, semua yang terbaik yang dimiliki manusia, manusia terbaik itu, dialah yang dipersembahkan untuk dewa. Pada saat itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam, tetapi itu bukan tujuan perintah Allah. Tujuannya adalah untuk menghapus kebiasaan manusia mempersembahkan manusia kepada dewa. Bukan berarti manusia itu amat mahal untuk Tuhan, akan tetapi mengorbankan manusia untuk Tuhan bukan perintah atau bukan menjadi tujuan penciptaan manusia di permukaan bumi ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, perintah menyembelih Ismail diganti dengan menyembelih seekor kibas yang agung. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Setelah kejadian gagal Nabi Ibrahim menyembelih putranya dan diganti penyembelihan dengan seekor kibas yang amat besar, maka perintah itu diganti dengan penyembelihan hewan dan terhapus dengan sendirinya penyembelihan manusia untuk Tuhan. Dengan demikian kita juga akan bisa menangkap makna lain dari diutusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diutus untuk memelihara kehidupan manusia, bukan memutus dan mengakhiri atau berlaku zalim terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ketiga, keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim orang atau hamba atau nabi yang paling yakin terhadap hari kebangkitan. Apakah nabi-nabi yang lain tidak yakin kepada hari berbangkit? Atau apakah kita semua tidak beriman kepada hari akhir? Kita semua beriman, tapi keimanan Ibrahim lebih tinggi dari itu. Keyakinan atau keimanan Nabi Ibrahim pada taraf keyakinan. Pada surah Al-Baqarah ayat 165 Allah berfirman,
Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana cara Nabi Ibrahim, bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, maka Allah membalas permohonan, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala, tidak begitu wahai Allah, akan tetapi liyatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang, aku bisa lebih mantap, tidak ragu-ragu lagi ya. Keraguan Nabi Ibrahim ternyata sama dengan keraguan kita terhadap keyakinan pada hari kebangkitan. Tetapi Nabi Ibrahim ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu setelah kematian. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaik thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Demikianlah Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengambil 4 jenis burung, 4 ekor dan berbagai 4 jenis burung, dicincang-cincang, kemudian dibagi, diacak-acak, dibagi kepada 4 bejana, disimpan pada 4 penjuru mata angin di bukit-bukit yang jauh. Setelah itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil burung itu. Mereka datang kepada Ibrahim. Setelah itu, setelah kembali sempurna kejadiannya, saat itu datang mereka dengan berkeliling, terbang, berputar-putar di sekitar Ibrahim alaihissalam. Nampaknya hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperlihatkan kejadian itu. Makanya Nabi Ibrahim bukan sekadar iman kepada hari akhir, tapi tarafnya adalah orang yang paling yakin kepada hari kebangkitan, karena yakin itu di atas keimanan. Al-yaqin fawqal iman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah 3 hal yang mesti menjadi contoh bagi kita semua. Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid, bapak monoteisme. Mari kita murnikan ketauhidan kita kepada Allah, hanya menghamba kepada Allah, hanya bermohon kepada Allah, hanya berharap segala sesuatu yang mampu menolong dan mengabulkan semua hajat-hajat dan keinginan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mari kita juga mencontoh Nabi Ibrahim memelihara kehidupan umat manusia, berbagi makanan, minuman, pakaian, dan jangan pernah ada dalam pikiran dan etikat kita untuk memutus dan menghabisi atau memotong kehidupan umat manusia, karena itu bukan dari misi kenabian dan kerasulan. Kita sebagai pengikut Ibrahim harus terus-menerus memelihara keberlangsungan kehidupan umat manusia di permukaan bumi ini dengan mewujudkan kepedulian sosial, dan jangan pernah kita berlaku zalim kepada manusia. Kemudian yang ketiga, mari kita juga memperkuat keyakinan mendekati Ibrahim minimal, bahwa kehidupan hari akhir itu menjanjikan segala-galanya. Betapa dalam kehidupan dunia kita belum mampu, atau dunia itu bukan ajang atau bukan arena untuk keadilan seadil-adilnya, karena manusia pasti punya kelemahan-kelemahan membaca, kelemahan menganalisa, melihat satu perkara dan persoalan yang maha melihat hanya Allah dan maha mengetahui hanya Allah. Allah ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya adalah Allah. Dalam kehidupan dunia tentu kita berharap pada keimanan, keyakinan akan hari akhir, dan hari akhir itulah puncak kepuasan kita untuk memperoleh keadilan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah hamdal hamidin wa nashkuruhu ala ni'amihi syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin
أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق إلى العالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari pada khutbah kedua ini kita berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Semoga doa kita dikabulkan Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اجعلنا من المقتدين بقدوة نبيك إبراهيم ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من المتأسين بأسوة نبيك إبراهيم عليه السلام ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واجعلنا يا الله عبادك إخوانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. اسأل الله من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنع.